Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pengecekan awal ketika ada pelanggan komplain internet lemot. Pada permasalahan saya kali ini dari user saya komplain internetnya sering lemot, dan pada pengecekan awal saya akan mengecek pada sisi router. Kebetulan untuk pelanggan saya yang komplain ini ada di IP 192.168.15.224. Dia menggunakan Totolink dengan IP 192.168.15.243. Kali ini untuk troubleshoot awal, saya mengecek dengan ping ke arah radio, yaitu dengan IP 15.243. Pada hasil ping kali ini bisa dibilang agak kacau pingnya karena masih ada time out. Nah, sekarang kita lihat di scenes, yaitu di sini menjelaskan tabel terakhir dia up, yaitu sekitaran pukul 11.21. Kalau kita lihat pada jam ini berarti sekitaran 5 menit yang lalu ya. Kita coba cek juga di history Telegram. Di Telegram dia juga terlihat connected. Nah, itu kenapa ini adalah salah satu indikasi penyebab lemot, karena untuk transfer data tidak bisa diterima 100%. Jadi dari pengiriman 100% mungkin ada loss 6%. Inilah penyebabnya internet tidak lancar. Jadi dari sisi pelanggan memang sewajarnya komplain gitu. Nah, setelah kita tahu masalahnya di sini ada RTO, kita langsung saja ngecek di sisi radionya, teman-teman. Ini radionya di 192.168.15.43. Ini sama dengan di network saya 192.168.15.43 ya. Coba kita refresh terlebih dahulu. Kita masukkan. Langsung saja kita lihat dari parameter awal status yang bisa kita lihat, yaitu signal strength. Kalau pada radio, mungkin radio merek brand yang license, di sini menjelaskan receive level, cuman di antena atau perangkat Totolink 2,4 ini tidak menjelaskan receive level yang diterima dari access point. Jadi kita hanya bisa mengetahui signal strength, yaitu 55%. 55% ini bisa dikategorikan low. Jadi coba kita cek langsung pada wireless advance. Nah, untuk membuka halaman pun juga lama karena memang ada RTO. Nah, kita coba cek di sini. Di sini threshold dBm, yaitu dari indikator LED. Jadi di Totolink
JPE 300 ini. Nah, di totaling JPE 300 ini ada LED, sini LED. Nah, LED 1, 2, 3, 4. Ya, mungkin kalau bisa dilihat teman-teman. Sini juga menunjukkan saat kekuatan sinyal bisa dilihat, cuman kan kita nggak mungkin nih ketika perangkat sudah di atas atau di atas tower, kita mau melihat indikator ini. Jadi yang bisa kita cek juga dari sisi logiknya, artinya kita mesti konsul. Nah, kita langsung saja ke sini. Nah, di LED 1 yaitu minus 83 dBm dan minus 75 dBm, minus 68 dan minus 60. Jadi kalau dilihat dari sini di radio saya atau di perangkat JPE pelanggan mendapatkan signal level yaitu di LED 4, yaitu di kisaran 60, yang artinya di sini bisa dikategorikan sebagai bad signal atau bad receive level. Hal ini banyak faktor yang mempengaruhi bad signal atau receive level. Yang pertama mungkin di bad loss atau panjang lintasan. Jika dilihat semisal ini tower A, sisi pelanggan 15, anggap IP 243, sisi pelanggan sini bad loss adalah panjang lintasan dari titik satu ke titik lain. Nah, bisa saja dipengaruhi karena mungkin ada bangunan di sini, mungkin ada pohon. Jadi mungkin seperti itu ya teman-teman. Sini ada pohon. Jadi untuk sinyal yang diterima tidak maksimal. Sedangkan untuk standar sinyal bagus yaitu loss tanpa ada halangan. Karena mungkin jika kalian mempelajari teori radio, mungkin di sini ada Fresnel atau mungkin kelengkungan. Nah, sini ini yang terkadang itu ini yang masuk ke dalam misal genteng rumah atau apa gitu, sehingga sinyal yang ditransfer juga nggak akan maksimal seperti itu. Nah, ini salah satu penyebabnya ya. Nah, solusinya nanti mungkin dari salah satu pemancar atau penerima itu nanti bisa ditinggikan.
yang mana kita bisa teropong dari sini atau sini, yang mana apakah kita bisa melihat gitu, dan sisi radionya apakah kita bisa mengarahkan lebih baik lagi atau istilahnya repointing radio agar dapat maksimal. Jadi saran saya mungkin ini solusi atau perbaikan yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pointing. Yaitu pointing ini kita akan tahu berapa sinyal yang akan didapat dari JPE ini. Artinya transmit dari access point dan didapat ini berapa gitu. Kalau pengalaman saya untuk totaling ini di kisaran angka 55 atau 60 ke bawah itu sudah up down. Karena beberapa kali saya analisa, ketika di kisaran ini itu nggak akan bisa lama. Coba kita cek lagi ya teman-teman ke sini. Nah, 10.24, sedangkan kita tadi ngecek di 10.11. Artinya baru saja ada lockdown juga di atau story down, up down pada sisi pelanggan gitu. Nah, pengalaman saya juga jika ini di kisaran 60 atau 60 ke atas, ya 60 bisa dibilang standar bawah ya teman-teman, karena pada pengecekan yang saya lakukan di Advent ini 60 itu di LED 4, artinya ini sudah kritikal kalau bisa dibilang seperti itu gitu kan. Untuk cari amannya, jika kalian mungkin saat pointing itu bisa di kisaran angka 75 gitu. 75. Jadi ketika mendapat sinyal di 68 itu masih dibilang bagus gitu teman-teman. Sebenarnya ini terbalik, karena kalau pada teori radio semakin minus suatu sinyal, semakin besar angkanya, maka bisa dibilang radio itu semakin bagus. Cuman saya tidak tahu ini settingan pabrikannya seperti apa. Jadi untuk threshold radio itu di kisaran angka minus 30 dBm itu paling bagus untuk radio pada umumnya ya. Cuman untuk ini pabrikan Totoling ini saya juga kurang mengetahui, tapi yang dari analisa saya ini terbalik. Ini dari yang saya tahu ya, ini terbalik. Jadi harusnya 60 ini paling bagus, cuman dan 83 ini paling jelek. Tapi pada aktualnya di sini tidak ada angka yang menunjukkan bahwa angka kecil itu paling bisa dibilang transmitnya paling bagus, karena angka LED paling satu kalau pada indikator radio yaitu paling good gitu, bisa dibilang good, middle, low, bad, bisa dibilang seperti itu. Jadi kalau dari analisa saya ya memang ini bad karena di kisaran angka 50% kita dapat sinyal. Padahal di sini untuk RF output power atau power yang transmit untuk menerima ini sudah saya setting di 100% gitu. Dan untuk preamble tipenya juga di long preamble, artinya untuk pada lintasan yang jarak panjang. Nah, jarak pelanggan saya dengan server atau access point yaitu sekitaran di jarak 200 meter udara ya teman-teman. Mungkin kalau bisa teman-teman sudah tahu semuanya, untuk mengukur radio yang dibutuhkan adalah jarak udara, yaitu tanpa halangan. Sedangkan pada ini saya juga sudah merubah channel width
dan band frekuensi gitu kan. Sebenarnya untuk B, G, dan N ini tergantung, ini adalah standarisasi dari ITUT yang mungkin teman-teman ini tahu. Standar ITUT ini pengaruhnya pada data rate atau transfer rate. Jadi ini adalah kode-kode dari ITUT, yaitu ITUT sekian-sekian, saya lupa tepatnya, B, G, dan BGN. Nah, itu di sini akan nantinya berpengaruh pada data rate. Nah, di sini saya tidak bisa mempraktikkan ini karena saya khawatirnya down karena dari sisi pelanggan masih digunakan saat ini access point-nya. Ya, mungkin dari saya penjelasannya itu saja, yaitu penyebab utama untuk menganalisa internet lemot pada sisi pelanggan, yaitu kita mengecek dulu pada sisi kita, yaitu dengan cara ping yang tadi. Setelah dari cara ping, kita coba cek juga di sisi CPE, apakah dia menerima sinyal dengan bagus atau enggak gitu kan. Jadi ketika itu masih ada RTO, bisa dibilang itu transmitnya tidak maksimal. Jadi wajar ketika terkadang ketika kita menggunakan internet loading dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Dan untuk review kali ini cukup sekian. Dan mungkin saran dari saya yang terakhir, untuk radio, Anda ketika instalasi radio diperhatikan receive level, karena receive level itu sangat adalah parameter kunci yang menentukan radio itu bagus atau tidaknya gitu kan. Selanjutnya dari situ untuk yang lainnya bisa mengikuti, karena pada radio 2,4 tidak ada modulasi yang spesifik seperti radio lesson atau radio di frekuensi 5,4 gitu kan. Ya, mungkin sekian itu saja dari saya.